tapi tidak apa-apa. Tetap bersuka cita bertemu dengan saudara-saudara sekalian, dan pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk mendengar sharing kesaksian juga dari saudari kita Kak Jen Podung, Teknik Geodesi 92. Nah, saya sangat excited nih mendengar cerita Kak Jen. Walaupun pernah ketemu tapi belum sampai heart to heart gitu. Nah, sekarang nih saatnya mendengarkan cerita dari awal sampai akhir gitu. Halo Kak Jen. Bisa Halo, ya, ya. bisa di-mute. Halo Kak Jen. Kalau mau bilang salam kenal tapi udah kenal tapi nggak kenal gitu kan, jadi bingung nih. Sering Boleh. mendengar nama Kak Jen di mana-mana. Ops. Ups. Kamu Ternyata kita bikin tambah dipertemukan aku di sini ya, mulus. Kak ya. Ternyata kita dipertemukan di sini lagi ya, Kak ya. Apa Betul kabar Kak sekali. Jen? Kabar baik, puji Puji Tuhan. Tuhan. Nah, sebelum kita masuk nih ke pembicaraan yang lebih serius, Kak Jen, ada baiknya perkenalan dulu, Kak Jen. Mungkin beberapa ada yang belum kenal, atau cuman saya sendiri yang belum kenal ya? Ya, Saya agak kenal. Oh, agak kenal. aduh. Oke, silakan Halo Kak Kak Jen. Niken. Selamat berdapat MKT. Halo Kak Niken. Ya, sekedar refresh siapa tahu ada yang Ya. lupa gitu ya. 2 bulan lagi saya ulang tahun. Ah, Wah, kode keras. Ya, eh, saya kelahiran bulan Januari, tanggalnya cek sama tetangga ya. tanggal Nah, 12 itu 12. Dora, mantan teman Keren serumah. Kak Dora. Ya, eh, bersyukur ya buat ketemu saat ini. Ya, saya dulu di geodesi masuk tahun 92, keluarnya SUI. Tahun 99 saya keluar. Kemudian saya jadi staf perkantas Jogja waktu itu. Setelah itu saya pulang ke Palu. Jadi saya masih ingat sekali istilahnya Kak Gunawan ya, tersesat ke jalan yang benar. Jadi saya salah satu yang tersesat ke jalan yang benar. Tersesatnya gimana nih Kak? Oh, jadi Kak Ya, Jen asal dari Palu ya? iya. Jadi Oh. selesai pelayanan di Perkantas Jogja 2003 saya balik Palu. Makanya memang teman-teman Perkantas Jogja kenal karena saya pernah staf Perkantas, staf mahasiswa. Oh, ya ya, pantas sekali. Sering diceritakan oleh beliau-beliau. Oh ya Oh, ampun, beliau-beliau iya itu iya bikin iya saya iya. mules. Oh, ternyata begitu ceritanya. Jadi Ya, setelah lulus ya Kak dari geodesi langsung jadi staf perkantas atau bagaimana? langsung staf Perkantas. Sempat pulang, sempat jadi Yunus gitu, sempat nggak mau jadi staf. Terus akhirnya balik lagi dan ya akhirnya melayani selama 3 tahun di Jogja 2000 sampai 2003, kemudian pulang Palu. Nah setelah itu saya pulang Palu, saya sambil usaha sambil tetap pelayanan, jadi passion saya buat mahasiswa nggak beranjak jauh ya, dan apapun yang saya kerjakan sekarang tidak beranjak jauh-jauh juga sih dari mahasiswa gitu, nanti di tayangan akan kelihatan. Eh, Hmm. Ya memang seperti itu biasanya. Mungkin nanti Hengki lihat aja kan Niken sampai kayak gitu masih nempel sama mahasiswa. Jadi kalau pelayanan mahasiswa itu bikin jatuh cinta seumur hidup, Pak. Iya. Tidak selalu membuat muda ya, tidak pernah tua jadinya. Betul. Lihat tuh kan Niken tuh kan. Senyum awet. Oke. Tadi Kak Jen sempat berkata sempat jadi Yunus. Pernah Udah. dimakan ikan emang Kak? Hah? Pernah dimakan ikan? Pam 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 cuam cuam. Oke. Ya, pernah lah, pernah lah, pernah lah ditelan 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 segala ikan. impian dunia. Heeh. Hmm. Oke.
Menarik ya, kuliah di jurusan geodesi. Nah, saya ingin kepo nih, Kak. Mengapa dulu milih geodesi? Itu nyasar loh. Oh, nyasar lagi ya. Ranking Huyu. Coba Seandainya diceritakan singkat aja, Kak. seandainya di geodesi itu adanya lapangan semua, kayaknya di tengah aku bakal keluar deh. Tapi syukur ternyata masih ada digital mapping, jadi masih selamat saya. Hmm. Jadi eh, apa ya, karena memang biasa di tempat saya terbatas memahami, pikir aku itu masuk geodesi malah nggak lolos karena nggak pengen pergi jauh dari Palu. Tapi ternyata lolos tuh. Luar biasa ini. Waktu lolos shock sendiri ya. Lolos ya. Ya akhirnya dicoba jalanin. Ya saya walaupun nggak mudah tapi ya bersyukur ya. Kalau aku nggak lanjutin geodesiku ya kita nggak ketemu ini. Betul, betul. Nggak akan ada di pelayanan ini juga ya, Kak. Nggak akan ada di Tandau ya. Ya Hmm. kira-kira. Oke, baiklah. Jadi Kak Jen dari geodesi lulus langsung jadi staff ya tadi ya. Nah, adakah cerita-cerita unik nih pada masa kuliah dari Kak Jen yang membawa Kak Jen untuk memenuhi panggilan ini? Atau mengapa jadi staff? Atau adakah cerita-cerita atau peneguhan yang Tuhan berikan buat Kak Jen? Pasti ada ya. Ya, boleh diceritakan Kak. Ya, eh, paling pertama kali itu eh, semester awal, semester 3 kalau nggak salah, saya panitia retret umum. Waktu itu Bang Sagala pembicaranya ya. Dia ada singgung tentang orang yang terpanggil full time, dan saya merasa-rasa kesinggung-singgung gitu ya. Kita mulai mikir, tapi ya dasar orang anak semester 3 masih ada semester 4 dan semester 5 yang berat, dilupain gitu. Dan ketika masa terakhir saya kuliah, saya punya pengalaman yang sangat unik. Saya meninggal kakak saya dengan papi saya hanya selang 70 hari, dan itu di masa saya skripsi. Jadi itu salah satu yang bikin saya patah semangat ya sebenarnya waktu itu. Tapi dua kejadian itu memang menjadi semacam eh, hal yang, jadi terutama waktu papi saya dikabarkan sakit sih. Waktu papi saya dikabarkan sakit, waktu itu kan masih telepon ya. Saya Hmm. sewaktu itu sih sekos sama Kak Dora sama almarhum Resi gitu ya. Nah itu eh, ketika terima telepon saya langsung kayak lihat ada peti mati di depan. Dan setelah itu sebelum itu saya sempat baca sejarah lagu It Is Well With My Soul ya gitu. Jadi saya langsung, oh, apa emang Tuhan sengaja ambil mereka untuk mengingatkan aku, eh, entahlah gimana hubungannya, kok langsung mikirnya ke situ, apa memang Tuhan mau panggil aku ya gitu. Nah jadi dari situ mulai berproses, tapi sudah berproses gitu pun masih jadi Yunus juga ya. Jadi lulus tuh masih lari juga gitu. Ya aku yang nggak kuat ngebayangin gini, untuk aku lulus itu orang tua aku udah mati berapa ya, kok gue jadi staff ya. Jadi sempet tarik-tarikan juga gitu. Eh, Aduh, ya istilahnya tidak apa ya, apa, tidak mengecilkan yang namanya pelayanan, tetapi memang menjadi benih yang mati ya gitu. Menjadi benih yang mati. Pelayanan itu, setiap orang yang menyerahkan diri untuk melayani itu akan menjadi benih yang mati, dalam arti eh, ada hal-hal tertentu yang orang bisa leluasa menggapai, tetapi bagi orang itu dia tidak punya keleluasaan yang sama. Dan ya seperti benih mati, tetapi benih mati itu kan menjadi cikal bakal dari benih-benih baru yang tumbuh gitu. Jadi memang harus ada orang yang bersedia menjadi benih yang mati, walaupun kita nggak bisa juga yang nggak mati itu dikecilkan, yang nggak mati itu berarti hasil dari benih mati yang lain, dan kita
kita dipanggil untuk menjadi benih yang mati, berarti kita untuk yang nggak mati yang lain gitu. Ya itu sih. Oke Kak, tadi sekilas ya dari masa kuliah hingga panggilan yang Kak Jen responi, dari yang Yunus sampai oke, saya bersedia Tuhan gitu. Nah, dari berarti dari lulus terus kemudian jadi staf mahasiswa di Perkantas, kemudian setelah itu kemana Kak? Ya, setelah staf mahasiswa, waktu saya masih staf mahasiswa memang saya sudah melihat panggilan ten maker. Saya sadar bahwa kerinduan saya untuk menyentuh pelayanan mahasiswa tidak pudar ya. Tapi saya tahu saya balik ke daerah itu, saya kembali ke daerah yang secara resources pendanaan tidak akan kuat menggaji saya. Jadi saya berdoa, Tuhan kalau boleh saya punya penghasilan sehingga saya bisa leluasa melayani tanpa membuat lembaga yang saya support atau PMK atau apapun yang saya support itu harus terbebani memikirkan bagaimana saya makan gitu. Ya karena kan sebenarnya mereka kalau sampai memikirkan bagaimana kita makan ya itu adalah hal yang baik ya. Tapi saya menangkap bahwa oke, kalau Tuhan kasih kesanggupan saya masih bisa mencari makan sendiri, it's okay, saya akan kerjakan pelayanan ini sambil saya jadi tent maker seperti Paulus ya. Seperti itu. Jadi dari Jogja pindah ke Palu dan mantap, yakin jadi tent maker. Apa saja sih Kak yang Kak Jen kerjakan selama ada di Palu? Oh ya, macam-macam ya. Yang paling pertama saya memang mulai rintis usaha untuk desain dan cetak ya. Di situ kemudian ya sebelum bencana sebenarnya saya sedang buka usaha air minum isi ulang, dan sebelum saya meresmikan depot air minum saya sudah diresmikan oleh Palu Koro duluan gitu. Jadi saya ingat banget tanggal 28 itu sebenarnya saya tinggal memasang pipa RO terakhir malamnya. Rencana tanggal 30 mungkin mau makan-makan sedikit, tanggal 1 soft opening gitu, bagi-bagi air gratis. Ya ternyata tanggal 28 itu ya Palu Koro meresmikannya, dia terlipat gitu ya. Tidak tenggelam, tapi memang tanah itu bergerak. Ya, dan akhirnya ya saat ini berjuang kembali. Entah nanti mau jadi petani kayaknya. Jadi yang air minum tadi itu udah tidak berjalan lagi atau bagaimana Kak? Ya, tidak berjalan. Jadi Karena itu boleh peristiwa dikata, itu ya. ya itu boleh dikata modal yang ditelan bumi. Oke. Nah, dari cerita Kak Jen nih, adakah pelayanan-pelayanan yang saat ini Kak Jen kerjakan, kemudian bersentuhan dengan siapa yang dilayani, kemudian bagaimana keadaannya saat ini gitu Kak, boleh diceritakan? Mungkin rencana mau taruh videonya kapan ya? Saat ini bisa, tolong Indra, bisa tolong Ya, mungkin sebagian ada di situ sih pertanyaan itu. Oke, Ya. baik. Boleh minta tolong? Belum terlihat ya? Videonya. Iya. Dulu baru share screen.
Adakah kendala, Indra? Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah. Ya, oke. Sedikit kecelakaan dengan videonya. Saya menambahkan terus saya ada mendelete sesuatu jadi dia kepotong sebelum masanya, tapi nggak apa-apa. Ya, kira-kira seperti itu. Mbak Vivin. Iya, saya kembali lagi nih. Laptop Ya. saya tidak merespon. Ini dari HP nih. Oke. Oke. Jadi juga nggak melihat di video secara utuh juga. Untung tadi udah dibagi nih video dari Kak Jen. Oke, Kak Jen, tadi sempat ada kendala. Kak Jen katakan, boleh diceritakan Ya, pelayanannya dari Oktober itu sampai sekarang ya, Kak? ya. Jadi Oktober 2018. Jadi sejarahnya Oktober 2018 sampai dengan September 2019 itu kami masih layani pengungsi. Kebetulan mereka Kak Yeni sempat kunjungin ya di pengungsi Pom BW. Kemudian karena situasi yang tidak jelas di pengungsian antara mereka bagaimana, apakah tetap tempatnya atau akan, karena titik mereka tinggal itu sebagian digusur untuk dijadikan lokasi hunian tetap gitu. Jadi waktu itu karena situasi yang nggak jelas seperti itu, bimbel kami terpaksa konsentrasikan ke Dusun Tandau. Jadi bulan Juni
saya mulai juga ngelihat Dusun Tandau. Nah, Dusun Tandau ini kebetulan teman juga yang kasih informasi, keadaan masyarakatnya mirip gitu ya, mirip. Di pengungsian juga gitu. Jadi di Palu sendiri sejak terjadi bencana, itu pernikahan usia dini atau bahkan disinyalir kemungkinan ada unsur human trafficking ya. Nah, itu memang cukup 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 apa ya, aromanya cukup keras lah ya. Kita nggak tahu, nggak dibuka secara pasti, nggak ada yang terlalu berani belak-belakan untuk bagian itu. Jadi tetapi itulah tantangannya, masyarakat terutama masyarakat yang memang pada dasarnya sebelum bencana memang sudah menjadi masyarakat yang terbatas, yang secara ekonomi memang marginal ya. Maka bencana itu menambah makin mereka boleh dikata seperti putus asa. Kemudian saat ini juga datang lagi bencana non alam ya, pandemi corona gitu. Nah jadi tantangannya ya jelas ya. Pertama, kunci bagaimana mereka bisa semangat lagi melihat hidup dengan optimis. Tuh. Itu tantangan kalau dari segi orang yang dilayani. Jadi itu keadaannya. Kemudian kebetulan sukunya sama dan ada juga unsur-unsur masalah kemalasan, kepasifan gitu ya. Nah jadi itu apa ya, Komdev untuk yang seperti itu sentuhannya cukup banyak harus memotivasi, mendorong. Ya saya sangat bersyukur sempat dikunjungin tim Mebik kemarin, teman-teman tim Mebik, orang-orang yang sudah terbiasa bergaul dengan masyarakat terbelakang. Jadi cara mereka mendekati itu menyentuh gitu ya, menyentuh. Nah itu sangat bersyukur ya. Seandainya nggak ada pandemi, saya yakin sebenarnya ada banyak kemajuan pesat untuk ngerangkul anak-anak, ngebina anak-anak dan ngebina orang tua gitu. Nah, tapi ketika terjadi bencana ya segala sesuatu menjadi lebih pelan. Tantangan juga yang berikutnya, itu bukan tantangan ya, weakness itu ya, karena itu dari dalam, dari orang-orang yang akan digerakkan, orang-orang yang menjadi sumber daya, menjadi resources, ada keterbatasan sumber daya. Tuh. Jadi seperti kemarin saya sebenarnya mentor udah cukup, tapi karena pandemi ada beberapa yang pulang, jadi saya harus rekrut lagi, makanya harus ada pembekalan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Kristen atau bahkan gereja lokal umumnya memang ternyata masih belum terlalu bisa untuk konsentrasi dengan keadaan masyarakat gitu. Padahal salah satu yang membuat Dusun Tandau ini saya perhatikan, karena secara geografis mereka secara letak geografis dan ekonomis gitu ya, mereka tidak strategis gitu. Mereka dikelilingi oleh pendatang yang notabene non-Kristian ya, dan pendatang itu menjadi lebih maju dan mereka menjadi buruh untuk pendatang itu. Mirip-mirip dengan beberapa kasus di daerah Papua. Teman saya yang pernah pelayanan di Papua langsung ngingetin, hati-hati Jen, kalau kamu nggak cepet-cepet jamah tempat ini, jangan-jangan 5 tahun lagi tidak akan ada gereja di situ. Jadi itulah. Nah, jadi memang yang menjadi tantangan saya pikir untuk beberapa wilayah belahan timur Indonesia itu mirip ya. Tantangan sumber daya, tantangan masyarakat yang pola pikirnya masih sangat di belakang, yang ya kadang-kala kita gaya bahasa ringan aja, mereka sangat alkitabiah kok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Hari ini ada sepiring nasi, nanti besok ada lagi sepiring nasi. Walaupun sebenarnya nggak gitu ya, cuma ya seperti itulah ininya mereka.
Jadi hidup itu untuk hari ini, nggak mikir besok. Oke. Hmm. Oke, terima kasih Kak Jen. Dari pelayanan yang Kak Jen lakukan, ada pihak-pihak terkait atau yang membantu di pelayanan Kak Jen ini? Ya, ada, pasti ada, termasuk PMKT. Jadi dalam pertolongan Tuhan ada-ada aja lah ya. Termasuk secara kelembagaan, karena saya nggak mau repot dengan harus mengurus membentuk yayasan, maka saya memilih untuk bernaung di yayasan yang sudah ada, dan yaitu yang saya presentasi tadi, Profesional Sinergi Indonesia. Kebetulan itu yayasan yang dibina oleh Kak Ria Pasaribu sama Bang Polo Situmorang. Jadi istilahnya orangnya napas-napasnya masih senada lah, jadi nggak terlalu banyak hal yang beda. Nah, dan sama bebannya kepada kaum marginal, dan juga bergerak untuk mendorong semakin banyak alumni yang mau melihat ini gitu ya. Banyak konsentrasi dengan daerah-daerah kantong yang berbahaya jika dilepas gitu ya. Betapa sulitnya dulu mereka diinjili oleh para misionaris, dan akhirnya sekarang betapa mudahnya mereka lepas dari gereja. Itu menyedihkan. Padahal kan kita memang tetap harus menginjili, tetapi bukan berarti bahwa kita akan membayarnya dengan melepaskan mereka yang sudah terinjili. Itu otomatis kan kita nggak bisa bicara bagi Alkitab toh, tetapi kita perlu berbicara tentang ya community development. Bagaimana mereka diajari untuk tidak bergantung dari orang lain untuk hidup yang lebih baik gitu ya. Minimal bisa menyekolahkan anaknya itu selesai SS-nya, nggak nyampe S1 deh, SD, SMP, SMA selesai gitu. Nah ini kebanyakan kan SD aja, syukur-syukur SMP, alhamdulillah SMA gitu. Nah kalau seperti itu mereka bagaimana? Jadi mereka perlu belajar kemandirian ekonomi, pelan-pelan bisa menabung, bisa memikirkan segala sesuatunya, supaya kehidupan perekonomian mereka meningkat, mereka tidak tergantung dari orang lain ya. Karena ada beberapa yang jadinya berpindah keyakinan kan pasalnya karena itu, ketidakmandirian ekonomi yang menyebabkan mereka punya hutang budi yang sangat besar dan terpaksa harus ganti KTP gitu. Ternyata banyak tantangan dan kendala juga ya Kak, dari sisi edukasi masyarakatnya, kemudian sumber dayanya. Nah, mungkin ada saudara-saudari, kakak atau abang di sini yang ingin bertanya kepada Kak Jen. Bisa tulis di kolom chat ya, atau langsung saja bisa. Langsung aja ya. Nih Kak Jen, Ya, kalau di Palu itu mayoritasnya apa Kak Jen? Kristen kalau apa atau yang tetangga? masih tetap pasti kalau secara statistik itu tetangga. Kabupaten Sigi yang saya layani itu katanya sih 40-60. 40 Kristen, 40-60 60 ya. 60 Ismail. Ya, makasih Kak Jen ya. Boleh Kalau Kota nanya, Palu, Ismail lebih besar komposisinya pasti, di atas 60. Oh gitu ya Kak Jen. Ya, makasih Kak Jen. Oke, ada lagi tadi Kak. Ya. Ya. Kak Jen nanya Kak, ketika kakak pertama kali nyampe sana berarti kakak menjangkaunya mahasiswa sana dulu ya? Padahal kan pelayanan kakak ini kan luas sekali, ada anak, ada emaknya, ada bapaknya gitu, ada bahkan sampai merambah kepada bagaimana memberikan
kail buat mereka. Nah, bagaimana cara kakak untuk mengajak ataupun eh, berbagi beban sama mahasiswa, apalagi mahasiswa sekarang, bahwa ini pelayanan melibatkan mereka gitu. Kan itu susah ya, Kak. Gimana caranya menggerakkan mereka? Dan berapa berapa tahun semenjak kakak mempersiapkan adik-adik itu untuk ikut terlibat dalam pelayanan kakak? Makasih, Kak. Iya, ada satu cuil cerita yang saya lupa. Terima kasih, Yen, kamu mengingatkanku. Akhir 2019 sebenarnya saya bergumul pelayanan ini saya akan lanjutkan atau tidak. Kalau mau diselesaikan kan tinggal dihabisin aja dana yang ada, yang tersisa. Ya karena itu lumayan, istilahnya lumayan besar lah gitu. Nah, jadi sebelum awal-awal saya di Palu, saya punya beban yang kuat itu bukan di mahasiswa yang kecil-kecil ya. Minimal pengurus dan ke atas. Jadi saya punya passion yang cukup kuat dengan pra-alumni. Ya mungkin karena saya merasakan masa pra-alumni yang sangat panjang, jadi bebannya ke pra-alumni itu nyantel gitu ya. Masa pra-alumni saya panjang ya, Vin. Turu awan bukan tugas akhir. Sama kok Kak, sama kayak saya. Nah, jadi nah itu akhirnya di situ saya terasa saya jadi banyak punya kedekatan dengan anak-anak pra-alumni. Nah, saya memang sempat mengumulkan untuk mendirikan atau merintis sebuah pelayanan yang concernnya di pra-alumni, pre-graduate ya. Karena saya lihat khususnya di daerah lembaga pelayanan yang ada bahkan perkantas sekalipun cukup kewalahan untuk bisa mengurusnya, bukan karena mereka nggak mau ngurus, tetapi memang ya sekali lagi resources itu terbatas gitu. Jadi dalam masa-masa itu saya sempat ngurus. Nah, dalam masa saya bergumul untuk ini mau dilanjutin apa enggak, saya Tuhan ini udahlah diselesaiin aja, saya konsentrasi. Toh saya juga kehilangan usaha, Tuhan, gimana ya gitu. Saya mau konsentrasi dengan hidup saya gitu. Tapi ternyata di titik itu ya sekitar bulan November itu Tuhan buka satu hal. Jane, kamu kan punya beban untuk melatih pra-alumni. Nah, sekarang saya kasih kamu desa binaan. Saya kasih kamu komunitas pengungsi yang dalam perjalanan waktu Tuhan menumbuhkan kasih di antara kami. Bahkan sampai sekarang kalau saya main di pengungsian itu mereka masih bisa curhat segala kesedihannya ke saya. Padahal saya udah jarang nongol, jadi kadang-kadang mendengarkan mereka dengan rasa berdosa gitu ya. Nah itu jadi itu yang apa? Saya langsung terbuka gitu ya. Iya ya. Ada banyak pembekalan pra-alumni yang memang hanya bisa kasih workshop, bisa kasih materi, itu nggak salah. Itu nggak salah, karena itu yang terbaik yang bisa diberi. Dan puji Tuhan ternyata saya diberikan kesempatan untuk memberikan tempat workshopnya. Mereka berhadapan langsung dengan masyarakat. Makanya saya bilang bahasanya pekerjaan saya itu empowering student to empowering people. Saya memberdayakan mahasiswa, khususnya pre-graduate dengan fresh graduate. Saya berdayakan mereka supaya mereka bisa memberdayakan masyarakat. Saya ajak mereka lihat apa yang kita perlu belajar sama-sama di sini. Kalian bisa kasih apa? Ya udah, kalaupun sanggupnya cuma ngasih bimbel buat anak-anak, aku terima apapun yang kau bisa kasih itu, paling nggak kau ngasih sesuatu gitu. Itulah caramu untuk melihat di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan kamu jadi blessing gitu. Itu ya memang membutuhkan banyak berbagi ya. Jadi rumah saya itu harus open ya, mereka datang ya. Sebenarnya nggak perlu saya ajarin, kalian belajar aja dari Kak Ling sama Kak Niken lah, gimana rumah mereka tempat jadi bakar sate dan lain-lain. Nah, itu kan itu kan dengan cara seperti itu kita nggak usah ngajar teori macam-macam.
tetapi ketika mereka tahu bahwa kita care dengan hidup mereka, kita terlibat, ya mereka akhirnya akan melihat apa yang kita kerjakan ini perlu disupport apa enggak, mereka akan melihat dengan baik gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi berbagi hidup kalau dengan pra-alumninya itu iya, berbagi hidup sambil ketika saya menjalani pelayanan ini mereka lihat, ketika saya berbicara dengan masyarakat mereka juga lihat, ketika akhirnya mereka sendiri yang berhadapan dengan masyarakat itu mereka bisa rasa gitu. Seperti itu. Ya, thank you Kak Jen. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini dari Kak Sani. Adakah? Oh, Kak Jen selalu semangat terus dalam melayani, suka dukanya selama ini, Kak. Suka dukanya ya. Ya banyak suka dukanya ya. Suka citanya itu adalah ketika udah nangis Bombay, tahu-tahu ada solusi. Nah, itu suka citanya. Dukanya itu ya nangis Bombaynya itu tadi. Kak Jen, pernah nggak di satu titik Kak Jen merasa Tuhan sudahlah capek saya untuk ngurusin hal ini. Terus apa yang Tuhan katakan sehingga Kak Jen bisa bangkit lagi, tetap setia sampai sekarang? Oh ya, awal corona sebenarnya agak drop saya. Karena itu baru selesai mebik, kayaknya napasnya lagi seger gitu ya. Kami datang aja anak-anak nyanyinya lagu mebik. Wah, kita langsung berkesan banget ya. Wah, ini pintu masuk banget nih buat anak-anak. Lah corona datang. Ya, termasuk drop gitu ya. Cukup drop dan terpaksa harus dengan masa diam. Lembaga yang dulunya punya staff terpaksa meng-off-kan staffnya. Saya kasih saran untuk dia cari tempat yang lebih bisa ini ya, karena saya sendiri ngerasa sayang kalau saya harus menggaji dia tanpa kejelasan pekerjaannya. Nah, jadi itu sempat agak Tuhan mau apa gitu ya, mesti diginiin kenapa. Tapi saya pikir salah satu yang Tuhan sediakan buat saya selain hal yang lain-lain ya, tapi yang penting memang entah kita sebagai profesi, entah kita yang punya misi khusus ya, kita memang membutuhkan Tuhan meletakkan teman-teman yang mendoakan dan mensupport kita dan menyediakan telinga dan hatinya untuk sharing kita. Jadi udah nggak ada solusi lain kan. Kalau kita lagi buntu, kita tuh nggak butuh nasihat karena kita tahu kok apa yang mestinya kita bikin, kita tahu kok kita mesti semangat, cuma kita butuh tong sampah gitu. Dan ada banyak orang yang tidak mudah menemukan tong sampah itu. Saya bersyukur sih ya, tong sampah saya ada di mana-mana. Termasuk Yeni juga tuh tong sampah. Ya kira-kira kayak gitu. Ada lagi nih Kak pertanyaan. Luar biasa Kak, Tuhan memberkati dan menguatkan pelayanan Kakak. Pernahkah Kakak diintimidasi kelompok orang lain? Bukan diintimidasi, tetapi tidak, sebenarnya kita nggak perlu diintimidasi untuk drop. Cukup dengan dicuekin aja, kita udah bisa drop kok. Gitu. Ada beberapa pihak yang cukup cuek dengan saya di sini. Jadi kalau ingat yang cuek itu drop. Tetapi sekali lagi, ya itu tadi, Tuhan menyediakan tong-tong sampah yang cukup baik di sekeliling kita. Orang-orang juga yang mendoakan gitu maksudnya. Jadi orang yang mau menampung segala air mata, tekanan, dan ini ya,
Karena memang pasti ada. Saya belum tahu, nanti ke depan bisa aja memang intimidasi itu ada. Karena kita berhadapan dengan masyarakat nih. Contoh sederhana, saya tuh mau cari gampang buat bangunan serbagunanya itu mestinya pakai rangka baja ringan. Itu gampang banget dan cepet banget ngerjainnya. Tetapi itu kalau nggak kalau melihat dari sisi tanggapan masyarakat, itu bisa menimbulkan intimidasi. Karena kalau di rangka baja ringan mereka akan sangat sedikit keterlibatannya. Tapi kalau dia bangunannya sederhana ya terpaksa pakai kayu, pakai seng, tapi mereka bisa gotong royong. Nah itu contoh. Syukur kalau ini nyadar ya, ini syukur nyadar. Seandainya saya nggak nyadar terus langsung eksekusi aja rangka baja ringan, itu kan bisa cepet banget kerjanya ya. Lebih cepet daripada kalau kita pakai ini. Saya gitu kan, udah selesai tahu-tahu diboikot. Bisa. Itu ada banyak memang kemungkinan seperti itu, intimidasi ya. Tapi bagi aku kadangkala yang buat kita drop nggak mesti diintimidasi kok, dicuekin aja kita bisa layu. Ditolak ya Kak? Pernah ada yang menolak Kak Jen? Ketika Kak Jen ingin mengembangkan di satu program kemudian ditolak gitu, Kak pernah nggak? Kalau di dusun nggak terlalu berasa, tapi waktu kami di pengungsian, iya. Karena di pengungsian itu ada banyak sekali elemen. Nah, dan termasuk agak unik ya, karena saya kan cuman komunitas atas izin camat, saya bukan NGO. Tetapi ada beberapa event di pengungsian itu saya logonya setara NGO. Jadi satu-satunya komunitas, ada Oxfam, ada Food for the Hungry, ada Yewu, ada SOS, terus di ujung-ujung komunitas Pasiromu gitu. Itu kan menimbulkan ini sendiri ya. Nah, tapi ya bersyukur terlewati sih. Membutuhkan komunikasi-komunikasi yang cantik, dalam arti bukan pura-pura ya, tetapi nggak sukanya kita jangan sampai jutek banget lah. Ke masyarakat tuh memang gitu, nggak bisa. Kita nggak bisa terlalu apa adanya kalau kita marah. Kita juga nggak bisa terlalu apa adanya kalau kita kecewa. Jadi ada jalan muternya untuk, walaupun kesimpulannya tetap akhirnya dia sadar, oh jadi ibu kecewa ya. Iya sih. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Jen, Ya. Paul, Jen. Hey, Halo, halo. senang dengar kamu sharing tadi. Itu saya mau tanya, Jen, dalam situasi sekarang, ya dari sharing kamu, situasi yang saat ini terjadi, itu dalam komunitasmu, itu sekarang tinggal berapa orang, Jen, selain kamu maksudnya? Yang di lapangan nih. Otomatis staf lapangan nggak ada. Jadi aku aja yang pinter memanfaatkan volunteer. Oh, volunteer ya. Ya, jadi volunteer. Jadi Mulai tidak dari volunteer driver, volunteer teman, volunteer jemput roa. Jadi aku aja yang rajin tiktokan dengan mereka. At least mantan-mantan mentor pun tetap komit gitu loh. Karena kan tatap muka dengan anak lagi kita nggak adakan kan ya, karena kita takut anak-anaknya nggak ini. Jadi mereka yang mantan mentor, mantan apa, ada beberapa ya, adalah sampai angka 10 orang bisa. Itu yang termasuk juga ada beberapa adik-adik mahasiswa. Saya masih intens dengan satu kampus PMK MIPA Untat, itu saya intens karena memang dari mereka lahir saya temenin. Nah, beberapa adik-adik yang masih pelayan kayak pengurus atau CPKK itu kan deket dengan saya, jadi mereka bisa diajakin sekali dua kali tanpa mengganggu kuliah dan tanggung jawabnya, bisa bantuin gitu. Jadi memanage orangnya memang agak-agak ribet ya. dari masa pandemi ini otomatis mungkin kegiatan lapangannya sedikit berkurang ya. Banyak berkurang. Jen, kalau komunitas ini kamu berperan sebagai
mungkin dari awal apakah kamu yang mendirikan atau kamu ikut tergabung dalam sesuatu yang sudah berdiri gitu? Awalnya. Aku rintis. Jadi kan dari Oh. waktu bencana, itu kan momennya pertama dari bencana. Nah, bencana terjadi itu kan segala sesuatunya gerak respon ya, gerak cepat. Nah, itu kan ceritanya gujuk-gujuk rekeningku nambah gitu loh. Oh, oke. Nah, jadi gujuk-gujuk rekeningku nambah dan nambahnya lumayan. Ya kan, Iya. wah ini apa, ternyata ada titipan. Jadi dari teman-teman geodesi ada, terus dari PMKY ada. Iya. Jadi PMKY itu kebagi dua, ada yang kasih ke Perkantas Care, ada yang kasih ke aku. Nah, Dari terus pihak Pemda itu ada nggak, Jen? terlibat? PMKT ada, si Rita Bukan, yang ngurus. Pemda setempat. Oh, nggak bisa karena aku komunitas. Oh, nggak bisa ya mereka ya? Tapi ada beberapa misionaris yang sempat nitip ke aku. Oh, oke. Ada beberapa misionaris Jadi dan ada pemerintah sama sekali tidak ada terlibat ya? Jen? untuk kalau yang komunitasku Untuk kerja- enggak. Kalau untuk komunitasku enggak karena kini statusnya komunitas. Beda kalau saya kayak sekarang, itu kan statusnya di bawah sebuah yayasan. Yang sekarang gimana? Yang Pemerintah sekarang terlibat nggak? yang sekarang memang belum ngurus ke sana karena Oh. terhambat proses masuk ke kabupatennya. Jadi arsip yayasan saya masih ketahan di dinas sosial dan saya lagi nggak tahu kelacak itu di sebelah mana dia ketahan. Karena itu kan proses izin ya di dinsos, izin operasional. Oke, thank you Jen. Nanti kita tanya lagi kalau ada ini. Ya, thank you. Ya, Tenang ya. ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Adakah lagi yang ingin bertanya? Oh ya, sedikit saya jelasin. Mungkin tahun depan memang kami akan settle satu staf lapangan. Jadi makanya memang mendoakan supaya bisa cepat berdiri ruang serbaguna itu. Staf lapangan akan nginep 3 hari di sana, 2 hari di kantor. Jadi supaya bisa lebih maksimal untuk menginisiasi masyarakat dan asesmen masyarakat juga. Jadi 3 hari di lapangan dia nginep, 2 hari di kantor. Nah itu ada satu staf lapangan. Dulunya sudah ada staf lapangan rangkap admin juga. Jadi waktu Mebik datang saya ada staf. Tapi karena corona saya belum tahu ngeset dia mau kayak apa. Kita disuruh stay at home semua. Lah masa stay at home dibayar? Dia juga nggak. Ini ya sudah. Jadi untuk mungkin masuk per Januari mungkin bisa jadi pokok doa ya, karena nyari sumber dayanya juga nggak gampang. Cari orang yang betul-betul bisa bergerak dengan baik, mau diarahin gitu ya. Kalau yang mantan dari NGO di Palu itu ya udah pertanyaannya udah wani piro. Ya jawabanku ya ora wani. Kalau ada ide-ide kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang lain gitu nggak, Kak? Sering. Contohnya seperti apa? Kalau ya seperti PMKT. Oke, di sana yang ada di lapangan. Kalau di sini ya, kalau di sini ada beberapa teman. Kalau komunitas malah lebih mudah ya. Yang sulit itu justru kalau dia berupa lembaga, gitu. Komunitas, perhimpunan, paguyuban kayak gitu-gitu itu malah memang lebih mudah dimasuki dan memang saya banyak mainnya di situ. Jadi bentuk itu kolaborasinya seperti apa, Kak? biasa ada yang support bahan, barang atau seperti ini ke depan saya sedang ada satu yayasan, dia memang konsentrasi untuk sebenarnya dia konsentrasinya di Morowali Utara, tapi karena saya kenal baik dengan dokter itu, jadi saya sedang mau coba menjajaki untuk misalkan dia bisa support untuk pemeriksaan kesehatan rutin buat masyarakat Tandau. Karena sebenarnya kami aja yang belum mempelajari lebih jauh, itu pasti ada kasus stunting di sana. Gitu.
Jadi kayak gitu. Memang harus kolaborasi. Ya. Harus. Harus supaya lebih maksimal. Ya, betul. Oke. Ya. Oke, terima kasih Kak Jen untuk sharingnya dan juga kesaksiannya, sungguh luar biasa, memberikan wawasan yang baru, pengalaman yang baru, dan juga hati yang baru juga ini. Barangkali di antara kita semua ada yang ingin dan ikut terlibat di dalam komunitasnya Kak Jen, ikut berkolaborasi juga apabila ada link, kemudian networking untuk membantu komunitas Kak Jen juga ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada, mari kita mengakhiri sesi tanya jawab hari ini. Nggak apa-apa ya Kak Jen ya? Nggak apa-apa. It's Atau okay. ada lagi yang ingin disampaikan? Oh iya, apa nih pesan-pesan Kak Jen bagi para alumni yang saat ini juga sedang bergumul menjajaki pelayanan yang Kak Jen jalani juga gitu. Gimana nih pertanyaannya? Maksudnya pesan buat Pesan untuk para alumni yang sedang bergumul atau yang ingin ikut jejak Kak Jen di dalam pelayanan yang Kak Jen lakoni sekarang, dan juga alumni-alumni atau kita di sini supaya tetap apa ya istilahnya ya, mempunyai hati untuk melayani di manapun kita berada. gitu ya. Kebagusan kalau saya harus nitip pesan kayak gitu. Harus Tuhan langsung kayaknya. Iya, dari kan Tuhan nggak bisa. Ya. Iya, Kamu Kak. kalau mau bilang Tuhan bicara lewat Jen, aku Iya. nulis loh. Aku mau ngomong gitu, Kak. Ya, I'm not better than all of you gitu ya. Maksudnya ketika saya mengambil bagian ini, saya tahu saya dengan tarik-tarikan antara ego saya, kemauan dan ketidakmauan. Sampai akhirnya dalam pertolongan Roh Kudus, saya memenangkan kemauan gitu ya. Gitu. Jadi itu adalah setiap orang memang kita pasti bergumul gitu. Apalagi ketika Tuhan menunjukkan jalan yang misalkan gini, dia kadang-kala ekstrim ya. Kita pada titik kemapanan tertentu, terus Tuhan membukakan jalan di mana kita melepaskan kemapanan itu dan kita akan mulai dari nol. Ya, itu pasti proses pergumulannya akan jauh lebih berat, jauh lebih menyita emosi, mungkin bahkan jadi susah tidur gitu. Tapi percayalah, kalau kita menang, akhirnya kita bisa dengan rela memilih jalan yang Tuhan buka. Itu sangat luar biasa. Pertama, membukakan di depannya kita bahwa kita memiliki Allah yang sangat dapat dipercaya, yang memegang janjinya, yang tidak pernah ingkar. Kalau kita nggak berhasil gitu ya, kalau sampai kita gagal ya, saya juga kadang-kala gagal memilih apa yang Tuhan tentukan gitu ya. Ketika kita gagal memilih karena kita ragu dengan pemeliharaan Tuhan, providensi Allah, maka kita juga gagal untuk menyelami sisi Allah yang memelihara itu. Gitu. Jadi itu sebenarnya ininya ya. Kalau mau pesan khusus enggak, saya cuma bilang ciayo, bergumul lah ya, semoga jalan Tuhan lah di pihakmu gitu ya. Karena memang saya tahu itu enggak mudah gitu. Lagian tidak selalu yang namanya panggilan itu harus identik dengan kesannya kayak saya gitu ya, bersusah payah gitu. Ya kadang-kala ada juga kan yang dipanggil kayak Yusuf, ada juga susahnya tapi bergelimang harta gitu ya. Jadi masing-masing dalam passionnya masing-masing, apa yang perlu
apa yang sebenarnya Tuhan sedang letakkan buat menjadi jalan yang kita jalani. Walaupun kadangkala saya tahu terutama dalam kepadatan teman-teman yang bekerja di kota besar, itu bukan sesuatu yang mudah untuk menjadi sesuatu yang diingat siang dan malam gitu ya. Kadangkala yang diingat siang malam itu besok mau berangkat lagi jam berapa ya, pulang jam berapa gitu. Dan tetapi semoga salah satunya juga memang milikilah sahabat-sahabat doa yang mensupport kita ya. Saya tanggapi positif ketika teman-teman kakak-kakak di yayasan membuat KTB itu kan sebenarnya kita udah nggak mikir lagi kita kayak KTB-KTB-an kayak dulu gitu ya, tetapi kita sedang meletakkan diri kita pada relasi-relasi sahabat doa yang akan mensupport. Kalau soal pertumbuhan kita udah pada gede, kita udah punya pertanggungjawaban masing-masing mikirin pertumbuhan kita. Kita udah tahu kok jalannya untuk mau bertumbuh kayak apa, tinggal masalah mau apa enggak. Tapi yang namanya saudara persekutuan itu memang kita perjuangkan, kita perlu perjuangkan untuk kita terletak di dekat mereka. Kalau kita nggak memperjuangkan relasi persekutuan itu, mungkin kita makin jauh, ya itu nggak akan pernah kita peroleh. Itu, nah relasi sahabat doa inilah yang akan menolong kita makin tajam melihat apa yang menjadi jalannya Tuhan buat kita, dan makin tajam juga mendengar. Kadangkala Roh Kudus itu berbisik terlalu halus, Tuhan itu mengatakan selalu terlalu halus. Nah, sahabat doa kita itu biasa toanya. Itu jikalau ada di antara kakak-kakak, adik-adik, teman-teman yang mungkin memang sedang dalam masa-masa dilema, atau mungkin ada yang baru lulus kok ya corona, bingung mau bikin apa, nggak produktif, gabut gitu ya. Percayalah, dalam kegabutannya kita, dia ada sebagai tiang awan dan tiang api. Kira-kira seperti itu. Semoga mencerahkan lah. Sangat mencerahkan sekali Kak, memberikan pesan yang luar biasa ini Kak Jen memang. Baik, Kak Jen tadi mengingatkan juga kita harus punya sahabat doa, dan kita di sini ingin mendoakan Kak Jen juga dan mendukung Kak Jen di dalam doa. Ada beberapa pokok doa dari Kak Jen, boleh ditampilkan. Oke. Di sini ada beberapa pokok doa dari Kak Jen. Kita akan mendukung doa untuk Kak Jen. Yang pertama, kita berdoa juga untuk usaha sambal roa bersyukur sudah dimulai. Doakan untuk upaya mengembangkan dan pelibatan masyarakat. Ini memang bukan hal yang mudah. Masyarakat Dusun Tandau termasuk Lamban terbiasa dengan hidup yang sekedar mengalir. Mari kita doakan masyarakat Tandau ini, dan juga kita mengucap syukur untuk usaha sambal roa. Kita bagi para pria, saya undang untuk berdoa untuk pokok doa yang pertama. Untuk yang wanita di slide selanjutnya. Ya. Untuk bimbel anak. Untuk bimbel anak belum bisa dieksekusi karena ada keterbatasan tenaga pengajar atau mentor. Tingkat kesadaran anak-anak untuk protokol kesehatan juga masih lemah dan cukup riskan. Ini untuk para wanita, kita mendoakan tentang program Kak Jen tentang bimbel anak. Dan juga kita mendoakan untuk sumber daya, tenaga, mentor. Untuk pokok doa yang terakhir, kita berdoa bersama-sama pria dan wanita, bersyukur untuk beberapa webinar dan workshop virtual teaching. Ini dilakukan untuk memperkenalkan pelayanan Pasiromu kepada masyarakat banyak kalangan, baik di PMK maupun gereja.
kita berdoa bagian ini. Mari kita berdoa. Untuk pokok doa selanjutnya, para pria mendoakan pokok doa yang pertama ini, sumber daya untuk mengerjakan pelayanan pemberdayaan masyarakat ini juga masih terbatas. Doakan ke depan dapat menemukan orang yang tepat sebagai staf lapangan. Untuk para wanita, berdoa tentang penyusunan rencana program tahun 2020 atau bahkan mungkin master plan untuk 2-3 tahun ke depan. Ada banyak perubahan dalam masa pandemi ini dan sedang berusaha untuk dapat menemukan pendekatan yang tepat. Untuk pria dan wanita, kita juga berdoa untuk rencana pengadaan staf lapangan dan untuk asesmen kepada masyarakat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh mendengarkan sharing dan kesaksian dari kakak kami Kak Jen ya Tuhan. Sungguh luar biasa setiap pekerjaan tangan-Mu. Engkau yang memelihara Kak Jen, Engkau juga Tuhan yang memelihara masyarakat di Tandau. Kami rindu Tuhan untuk mendoakan mereka ini, biarlah kuasa-Mu yang nyata. Engkau Allah yang menguatkan Kak Jen dan juga Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan Kak Jen. Kami juga berdoa bagi kesehatan Kak Jen supaya di masa-masa sekarang ini boleh semakin kuat dan boleh bisa menyampaikan suara hati Tuhan di masa pandemi ini ya Tuhan. Bapa, memang tidak mudah untuk mengerjakan panggilan ini, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kami, Tuhanlah sumber kehidupan kami, Tuhanlah sumber pengharapan kami. Ya Bapa, kami menutup doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, untuk menutup PD alumni, kita mau bersama-sama menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak pernah gagal
Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Dia sanggup menuntun kita, Dia Sang Pencipta, Tuhan Allah semesta. Mari kita pujikan, ini aku Tuhan, utus aku. Kita mau meresponi panggilan dan suara Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Kita mau menyatakan kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pengurus untuk memberikan pengumuman. Halo, selamat sore kakak-kakak alumni sekalian. Kita masuk ke sesi pengumuman. Mungkin bisa di-share slide-nya. Di minggu depan, di tanggal 21 November, di hari Sabtu, di jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, kita ada persekutuan alumni dengan tema Pilkada di Mata Kita, mengingat Desember nanti kita akan menghadapi Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Nanti akan kita undang narasumbernya Dr. Rizal sama Luisa, dosen APMD sekaligus politisi. Selanjutnya, buat kakak-kakak yang belum tahu kalau YKT ada Instagramnya, ada media sosialnya, boleh di-follow di akun YKT UGM. Nanti segala informasi tentang pergerakan alumni maupun yayasan alumni ada di dalamnya beserta dengan renungan-renungannya. Diharapkan Instagramnya nanti followersnya bisa sampai 1 juta subscribernya. Amin. Iya. Selanjutnya, ya demikian pengumuman dari kami. Selanjutnya kembali ke Kak Pipin. Oke, terima kasih Indra. Nah, untuk menutup PD alumni pada hari ini, saya boleh minta dengan kasih Kak Niken untuk menutupi dalam doa. Kok tahu kalau saya masih ada di sini? Di monitor dari tadi Kak ini. Kangen Kak Niken. Udah ditutup kameranya. Oke, Oke, baik. boleh ya Kak ya? Ya. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan di siang hari ini, walaupun hanya melalui Zoom. Terima kasih Tuhan untuk kelancaran kami bersekutu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang kami terima saat ini begitu indah, begitu luar biasa dari sharing dari sahabat kami, dari saudara kami Jin Podung. Terima kasih Tuhan telah menempatkan dia di dalam posisi yang sungguh Tuhan pakai dia dengan tepat pada waktu yang tepat di tempat yang tepat untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan terus menguatkan Jane bersama tim untuk tetap teguh di dalam pelayanan ini yang khususnya di dalam kondisi saat ini adalah masa-masa yang sangat sulit. Jika kami semua di dalam kondisi biasa pun merasa sulit, terlebih kami bisa membayangkan dan bisa merasakan betapa sulitnya yang dihadapi oleh Jin dan kawan-kawan. Tapi kami percaya tidak ada rencana Tuhan yang sia-sia, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan telah menyertai sedemikian rupa sampai hari ini, dan tentu Tuhan pasti akan menyertai juga untuk langkah-langkah selanjutnya. Berkati juga kami semua Tuhan, baik yang saat ini bersama-sama di dalam pertemuan di Zoom ini, maupun juga teman-teman kami yang saat ini tidak bisa hadir dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu demi satu di dalam setiap pergumulan mereka masing-masing yang kami juga tidak mengerti, tetapi Tuhanlah yang lebih mengerti bagaimana pergumulan dan perjuangan setiap sahabat-sahabat kami dimanapun berada. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat yang kami kasihi, yaitu keluarga dari Rizda Silitonga yang baru saja di waktu kemarin telah kehilangan anak mereka, yaitu Alen yang beberapa tahun berjuang untuk sembuh dari sakit
leukemia, tetapi Engkau mempunyai rencana yang indah bagi anak ini, yang saat ini anak ini telah sembuh dan bersukacita bersama Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara kami Rizda dengan suami untuk melangkah, untuk bisa move on, untuk bisa tetap bersukacita menghadapi pergumulan yang berat, menghadapi kesedihan yang saat ini tentu tidak mudah untuk dihilangkan. Tapi kami percaya Tuhan penghibur yang sejati akan menyertai keluarga ini dan terus menyertai mereka dan akan memberikan hari depan yang lebih baik. Dan jika Tuhan berkenan, Tuhan juga akan memberikan anak lagi kepada keluarga ini. Kami mengakhiri persekutuan ini Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami apabila ada hal yang tidak berkenan, yang mendukakan hati Tuhan. Hanya ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup ini, kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Kak Niken. Untuk selanjutnya, saya rindu untuk melihat saudara-saudara. Mari kita berfoto bersama. Boleh dibuka kameranya semuanya. Halo. Halo semuanya. Halo semuanya. Ada Kak Paulus Theodora, Kak Teddy Suryanto, Dewi, Kak Inggit, Kak Teddy, Hey, ada Natasha. Boleh dibuka kameranya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Kak Jen. Terima kasih Kak Jen. Terima kasih Jen. Terima kasih Kak Niken. Terima kasih. Kak Tuhan Lisa. memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Ada Peter ya, Ya Kak Jen. tetangga blok. Iya. Tuhan berkati.